Pak. Tapi orang yang lupa Pak. Ya duduk bang. Saya belum lewat, saya bilang tahu Orang dulu. yang lupa ini lupa pakai maskernya Tapi Pak. dia memang, tapi saya kan, saya bilang saya kembali Bapak bukan. dulu Pak. Jauh. Lagi viral ini terkait dengan infonya katanya mengamuk Pak terus nggak pakai masker, itu seperti apa Pak sebenarnya? Oke, terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari media saya hormati. Jadi kronologisnya begini. Kemarin hari Minggu sore saya antar ibu ke pasar, menuju pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Saya tidak sadari di perjalanan dekat rumah itu ada posko saya lewati. Begitu saya lihat ada posko saya lewati, saya cari masker di mobil, tapi ibu sudah pakai masker. Saya cari masker di mobil, biasanya ada lengkap biasa di mobil, masker apa dengan baju. Saya cari, ternyata tidak ada. Karena tidak ada, saya mutar balik. Tapi begitu sementara mutar balik, ditahan oleh petugas. Pak, tidak boleh, kasih pinggir mobil, harus pinggir. Nah, karena maskerku tidak ada, saya tidak turun. Jadi karena dekatnya itu rumah dengan posko, ibu saya suruh jalan kaki ke rumah ambil masker. Karena dekatnya rumah itu dari posko, maka ibu jalan kaki ambil maskerku di rumah. Karena dia simpang, biasanya kan saya simpang itu kunci mobil, ada beberapa itu, ada di mobil, ada di rumah, di kamar. Tapi rupanya ibu cuci yang tidak tergantung dengan kunci mobil. Nah, jadi begitu saya, saya kasih pinggir mobil, saya kasih pinggir mobil di pinggir jalan sambil saya menunggu ibu bawa masker. Dia saya tidak turun, padahal dia pas saya turun saya untuk tanda tangan pernyataan. Saya tidak turun karena saya tidak pakai masker. Begitu datang ibu bawa masker, baru saya turun karena dia bilang tidak boleh jalan Pak, harus ditanda tangan. Saya bilang kenapa kau terluka aku begini? Saya kan sudah pakai masker, jadi saya tidak diralat itu, saya tidak pernah melawan petugas. Saya hanya jelaskan bahwa kenapa saya mesti pakai masker tanda tangan lagi karena saya sudah pakai masker nih. Petugas tidak boleh Pak. Bapak tidak tahu aturan Pak. Saya nggak tahu aturan. Saya minta maaf, saya hilaf. Justru tahunya aturan ini, maka ibu saya tidak lewat. Saya tidak lewat di posko, belum lewat di posko. Baru saya lihat ada posko. Di periksa masker di sana. Saya mutar. Tapi sambil mutar tadi ditahan mobil. Jadi ceritanya begitu. Saya tidak pernah melawan petugas. Saya cuma jelaskan bahwa kenapa harus mesti tanda tangan pernyataan lainnya? Saya sudah pakai masker, sudah lengkap. Saya juga petugas ini sebenarnya dia sama-sama jadi petugas. Saya tidak mau penembakan diri bahwa kok tidak tahu saya kepala kespam, tidak. Jadi di video itu kita dengar saya selalu minta maaf bahwa memang saya hilaf dalam ini, saya hilaf karena biasanya ada masker di mobil ternyata tidak ada. Jadi begitu ceritanya. Kalau begitu, saya tidak pernah sengaja bilang mau melawan petugas dan tidak pakai masker kalau keluar. Makanya saya tidak keluar dari mobil karena saya tidak pakai masker. Setelah ada masker baru saya keluar untuk menjelaskan di petugas. Tapi karena saya dipasang dari depan motor ribut pasar, saya tanda tangan itu pernyataan. Tetap saya tanda tangan pernyataan karena saya tidak mau ribut dibilang ini gua mentang-mentang bapak, tidak. Saya tidak pernah membakar diri, tidak pernah kasih tahu karena sifatnya ini kita intelijen, tidak perlu kasih tahu. Kau tidak tahu saya ini kepala tidak, saya tidak pernah. Dengar begini tidak. Kalau kejadiannya Pak itu kapan, terus di mana Pak? Kejadiannya itu di Jalan Syekh Yusuf, perempatan Jalan Syekh Yusuf dengan Masing Nesaupo. Rumah di situ kurang lebih kira ada 50 meter atau 70 meter dari rumah. Kemarin sore hari Minggu kejadiannya. Berarti dekat sekali dari rumah. Dekat sekali dari rumah. Jadi ke jalan kaki ibu pergi ambil itu masker. Oh iya. Setelah dia bawa masker, baru saya. Nah turunlah ibu, ada di video ibu bahwa jelaskan begini kita hilaf apa. Sudah tidak mau, tapi motor semua ribut apa daripada ribu-ribu situ, saya tanda tangan pernyataan. Begitu kira-kiranya. Dia tidak pernah saya melawan petugas. Saya menjelaskan bahwa dan dia malah bilang kalau tidak begini apa kita bubar saja. Kenapa kakakku begini? Dia mau mengatasi ini persoalan, tidak boleh terluka sebenarnya. Ya begitu deh ceritanya.